Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar administrasi sistem jaringan pada teknik komputer dan jaringan. Secara umum, materi administrasi sistem jaringan mempelajari tentang 16 hal. Yang pertama, menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua, mengevaluasi DHCP server. Yang ketiga, mengevaluasi FTP server. Yang keempat, mengevaluasi remote server. Yang kelima, mengevaluasi file server. Yang keenam, mengevaluasi web server. Yang ketujuh, mengevaluasi DNS server. Yang kedelapan, database server. Yang kesembilan, mengevaluasi mail server. Yang kesepuluh, mengevaluasi kontrol panel hosting. Yang ke-11, mengevaluasi share hosting server. Yang ke-12, mengevaluasi virtual private server. Yang ke-13, mengevaluasi dedicated hosting server. Yang ke-14, mengevaluasi VPN server. Yang ke-15, mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring. Yang ke-16, mengevaluasi sistem keamanan jaringan. Yang pertama, sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi jaringan. Jadi, sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Karakteristik sistem operasi jaringan. Jadi karakteristik dari sistem operasi jaringan ini adalah yang pertama, pusat kendali sumber daya jaringan. Kemudian yang kedua, akses aman ke sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Kemudian yang keempat, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Kemudian yang terakhir, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Kemudian fungsi utama sistem operasi jaringan. Apa saja fungsinya? Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kemudian, mengelola sumber daya jaringan. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Kemudian yang kelima, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Kemudian berikutnya, distribusi program dan update software ke klien. Kemudian menggunakan kemampuan server secara efisien. Dan yang terakhir, menyediakan toleransi kesalahan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan interface. Yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Apa ini? Yaitu adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya, user tidak perlu menghafal sintaks atau perintah disk operating system atau bahasa program yang digunakannya. Contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI adalah Linux Red Hat, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, dan lain sebagainya. Kemudian sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks ini adalah sistem operasi yang proses instalasinya
User diharapkan untuk menghafal perintah disk operating system yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Contoh sistem operasi jaringan berbasis teks adalah Linux Debian, Sun Solaris, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama, closed source. Pengertian dari closed source software adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Sekarang kelebihan dari closed source ini adalah yang pertama, kestabilan sistem terjamin. Kemudian yang kedua, support atau dukungan langsung dari pemilik program. Yang ketiga, lebih mudah untuk digunakan. Tentunya memiliki kekurangan juga. Jadi kekurangan antara lain adalah dari closed source ini adalah yang pertama, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana tentunya untuk membeli lisensinya. Kemudian yang kedua, pengembangan terbatas. Kemudian yang ketiga, diperlukan antivirus. Kemudian yang keempat, harga lisensi pastinya tidak murah karena kita harus membeli, tentunya ada finansial yang harus dikeluarkan sesuai dengan harga dan kualitas dari software closed source tadi. Open source. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum tentunya, agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Tentunya untuk open source ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari open source yang pertama adalah legal, yang kedua menyelamatkan devisa negara, kemudian yang ketiga keamanan sistem, yang keempat hemat biaya, yang kelima dukungan dari pengembang lebih besar, kemudian yang keenam bebas untuk mengubah dan memodifikasi, kemudian yang ketujuh lebih aman, kedelapan kesalahan atau bug error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Kemudian lisensi tentu gratis. Kemudian yang ke-10 bebas dari malware. Kemudian yang terakhir tidak mengulangi development. Kemudian kekurangannya, yang pertama tidak ada garansi dari pengembang karena gratis, open source. Kemudian kodenya juga sudah dibagikan, jadi tidak ada garansi. Kemudian yang kedua, open source digunakan secara sharing. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang memanfaatkan open source. Kemudian yang keempat, tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Kemudian yang kelima, kesulitan mengetahui status project. Kemudian yang terakhir, user interface rumit bagi pengguna yang awam. DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Control Protocol adalah protokol pengalamatan host secara dinamis. Dalam sebuah jaringan yang besar, akan ada bagian yang pengalamatan IP address tidak begitu kritikal. Di bagian ini, pengalamatan IP bisa dilakukan secara dinamis atau otomatis. DHCP server bekerja dengan cara menawarkan diri sebagai DHCP server dan menawarkan IP kepada host yang terhubung. Host akan meminta alamat IP kepada DHCP, lalu DHCP server akan memeriksa apakah masih ada alamat yang tersedia dan alamat apa saja yang tersedia itu. Kemudian DHCP server bisa diinstal dengan menggunakan perintah apt get install, kemudian spasi tentu nama paketnya. Dalam kasus ini
paket yang kita install bernama DHCP3 strip server. Jadi untuk penginstalannya bisa dilakukan dengan perintah apt strip get spasi install spasi DHCP3 strip server, kemudian enter dan seterusnya. Remote server. Secara definisi, remote server adalah server yang Anda akses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda, ataupun langsung. SQL Server mengatur komunikasi antar server menggunakan RPC. SQL Server yang klien terkoneksi oleh klien yang bersangkutan membuka koneksi lain ke remote server dan mengajukan permintaan stored prosedur ke remote server. Remote Access Server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di local area network dari lokasi terpencil. Sebagai contoh, pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, ia dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke lokal area network kantor. FTP Server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Protokol pengiriman file atau biasa disebut FTP, File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan seorang pemakai untuk mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah tempat atau mesin dalam jaringan. Ia bekerja menurut aturan transport TCP dan sangat banyak digunakan dalam jaringan internet. Meskipun demikian juga dapat digunakan pada jaringan lokal atau LAN. FTP menggunakan koneksi berbasis connection oriented, sehingga dari kedua sisi harus memiliki koneksi TCP/IP. FTP menggunakan TCP/IP sebagai protokol transport. FTP server menerima koneksi pada port default 21 dan 20. FTP server menggunakan dua port yang berbeda. Satu digunakan untuk login dan memasukkan perintah. Konfigurasi FTP server. Contoh Ubuntu menggunakan VSFTPD atau Very Secure FTPD. Untuk keperluan FTP server, VSFTPD merupakan paket aplikasi yang bersifat free, sehingga dapat didownload secara cuma-cuma. Perintah untuk menginstalasi file server adalah apt strip get spasi install spasi vsftpd, kemudian enter dan seterusnya. Remote server adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda, ataupun langsung. Remote server dapat dilakukan dengan menggunakan telnet maupun SSH. Telnet adalah singkatan dari Telecommunication Network
merupakan protokol client server yang memfasilitasi akses remote login ke komputer host dalam sebuah jaringan komputer. Untuk menginstal telnet server dapat menggunakan perintah sudo spasi apt-get spasi install spasi telnetd, kemudian enter dan seterusnya. File server. File server adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama memberikan lokasi untuk akses disk bersama, yaitu penyimpanan bersama file komputer seperti dokumen, file suara, foto, film, gambar, database, dan lain-lain yang bisa diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer yang sama. Cara menginstal atau cara instalasi file server adalah yang pertama, masuk ke super user dengan perintah sudo su kemudian enter, masukkan passwordnya atau login ke super user. Kemudian install paket file servernya atau melalui PC atau laptop pihak kedua dengan meremote server. Web server. Server web atau web server adalah merupakan perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian mengirimkan kembali atau respon hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Perangkat lunak yang berfungsi menerima perintah HTTP ataupun HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web. Perintah install paket web server adalah yang pertama apt-get spasi install spasi apache 2, kemudian enter dan seterusnya. DNS server. DNS server merupakan salah satu komponen penting saat ini dalam sistem internet. Keberadaannya sangat membantu dalam mengakses berbagai layanan di internet, mulai dari situs berita, publikasi karya ilmiah, jejaring sosial, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. DNS adalah singkatan dari Domain Name Server, yaitu sebuah server yang menyimpan semua informasi data dari domain atau hostname dalam sebuah jaringan. Tanpa adanya DNS, maka domain tidak bisa mentranslate atau menerjemahkan domain ke alamat IP. DNS server merupakan server yang menyimpan DNS tersebut. Kemudian database server. Server basis data atau database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model client server. Perintah install aplikasi MySQL adalah sudo apt-get spasi install spasi MySQL server spasi MySQL client, kemudian enter dan seterusnya. Cara kerja DNS server. Proses kerja DNS server ini adalah yang pertama, komputer akan request alamat IP website ke server DNS lokal. Kemudian, server DNS lokal akan melihat ke dalam database dan cache-nya. Dan jika cache-nya ditemukan, maka server DNS akan langsung memberikan IP ke aplikasi browser.
Jika tidak ditemukan, maka server DNS lokal akan menghubungi DNS server lainnya. Setelah mendapatkan alamat IP, DNS server lokal akan menyimpannya sebagai chat, sehingga jika ingin akses ke alamat yang sama, maka DNS server tidak perlu menghubungi DNS server lainnya. Permintaan ke DNS lainnya hanya terjadi jika DNS server lokal tidak ditemukan data atau chatnya. Alamat IP diberikan ke browser sehingga browser dapat membuka website yang dipublikasikan ke IP tujuan. Mail server atau email server. Mail server atau email server ini adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Mail server juga digunakan pada Bitnet untuk menyediakan layanan serupa FTP. Selain itu, mail server juga dapat dikatakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk penginstalan email. Kemudian cara kerja dari server email ini adalah yang pertama, mail server akan memiliki daftar akun email dengan satu akun untuk setiap orang yang dapat menerima email di server. Contoh, nama akun Dewa dan Dewi. Kemudian nama server akan memiliki file teks untuk setiap akun dalam daftar. Jadi server akan memiliki file teks dan direktori yang bernama dewa.txt dan dewi.txt. Untuk menginstal mail server dengan perintah, jadi untuk menginstal paket dari server mail atau mail server ini dapat dilakukan dengan perintah sudo spasi apt-get spasi install spasi prosfig enter dan seterusnya. Kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya kontrol panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Ada beberapa jenis kontrol panel hosting yang tersedia secara online dan semuanya itu menawarkan fitur-fitur serta desain layanan yang berbeda-beda seperti cPanel, Flash, Direct Admin, dan banyak jenis kontrol panel hosting yang lainnya. Dalam sistem operasi, tampilan setiap kontrol panel hosting memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun, secara umum fungsi dari fitur-fitur yang tersedia di dalamnya bisa dikatakan hampir sama. Kontrol panel hosting menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting, VPS atau Virtual Private Server, dan Dedicated Server. Kontrol panel hosting semacam ini menawarkan kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Share hosting server. Hosting adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah Anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Sedangkan hosting itu sendiri adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email,
atau DNS. Beberapa jenis layanan hosting. Yang pertama, share hosting. Dalam jenis hosting web ini, satu server menghost beberapa situs web, kadang-kadang ribuan situs web. Setiap akun di server ini memiliki batasan tertentu dalam menggunakan ruang disk untuk menyimpan situs web, database, dan bandwidth. Jenis hosting ini murah dan cocok untuk situs web kecil dan menengah. Kemudian yang kedua ada VPS atau Virtual Private Server. Dalam jenis hosting ini, server dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian bertindak sebagai server yang berbeda. Setiap server memiliki beberapa sumber daya terbatas yang diberikan. Dalam hal ini, administrator VPS memiliki akses root ke VPS-nya dan kemudian dapat menghost setiap web tunggal atau banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jenis hosting ini direkomendasikan untuk situs web menengah dan besar. Biaya VPS lebih tinggi dari shared hosting, tetapi lebih rendah dari hosting khusus atau dedicated server. Kemudian yang ketiga, dedicated server. Dalam jenis hosting ini, seluruh server disewakan kepada pengguna yang dapat menghost situs web besar di server ini atau dapat menggunakannya untuk menghost beberapa situs web di server ini. Admin server dapat membuat beberapa VPS. Biaya dedicated server jauh lebih tinggi dan memerlukan admin server untuk mengelola hosting jenis ini. Yang keempat ada colocation server. Suatu jenis layanan yang memberikan tempat khusus untuk menyimpan atau menitipkan server pada data center. Layanan colocation server di mana penyimpanan dilakukan dengan infrastruktur dan standar keamanan memadai baik untuk faktor fisik ataupun non-fisik. Hal ini lantaran jumlah infrastruktur colocation membutuhkan ruang fisik, daya, dan sumber daya jaringan yang stabil. Virtual Private Server. VPS atau Virtual Private Server secara sederhana dapat diartikan komputer server yang berada di dunia maya, artinya tidak nyata atau virtual, namun kita dapat memiliki dengan cara menyewanya. Hampir sama dengan komputer di dunia nyata, VPS memiliki hard disk, memori, prosesor sampai dengan operating system atau OS. Fungsi VPS atau Virtual Private Server. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang bisa digunakan dengan menggunakan VPS. Yang pertama, sebagai server remote desktop, di mana kita bisa mendownload dan mengupload file secara remote, menjalankan aplikasi Forex, bot atau rebot, dan automation, kemudian spinner. Kemudian yang kedua, backup server. Kebutuhan backup server untuk menjamin layanan selalu berjalan normal adalah sangat penting. Backup server ini bisa meliputi status web, surel, berkas, dan basis data. Semua layanan ini berada dalam kondisi fisik dan logikal yang terpisah sehingga meminimalisasi kerusakan atau kehilangan data. Kemudian yang ketiga ada web hosting. Web hosting ini adalah salah satu penggunaan yang populer adalah untuk menyediakan web hosting. Virtual Private Server sangat tepat untuk level menengah dan situs web perusahaan, di mana aplikasi membutuhkan konfigurasi yang spesifik dan hanya bisa dilakukan oleh super user.
Penggunaan ini juga cocok untuk memulai bisnis web hosting dengan anggaran yang terbatas namun layanan dengan yang berkualitas. Kemudian yang keempat sebagai host server. Sebagai host server ini untuk VPN atau tunneling. Kemudian yang kelima, application hosting. Jadi dengan virtual private server memungkinkan untuk membangun custom mission critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Melakukan outsource development aplikasi juga sudah menjadi tren untuk menghemat biaya sehingga investasi jauh lebih efisien. Kemudian yang keenam, development atau test environment. Jadi virtual private server juga membantu untuk melakukan serangkaian development testing secara efisien. Beberapa sistem operasi dan alamat IP publik dengan mudah bisa dilakukan. Koneksi secara remote untuk reboot dan penggantian interface cukup dilakukan dengan cepat. Sama seperti halnya mempunyai satu rak yang penuh dengan server testing. Kemudian yang ketujuh, educational outpost. Virtual private server menjadikan ajang untuk bereksperimen Unix operating system dengan berbagai macam distribusi sekaligus. Jadi membuat proses eksperimen lebih beragam dan lebih mudah membandingkannya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir sebagai file server atau storage server, di mana kita bisa menyimpan file dan data baik melalui FTP ataupun HTTP. Dedicated hosting server. Dedicated hosting server ini adalah penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi dengan user lain, sehingga hanya Anda sendiri yang menempati dan menggunakan dedicated server tersebut. Sementara virtual server adalah layanan yang mirip dengan dedicated server namun tidak memiliki fisik server, karena dibangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated server. Dedicated server akan menjadi satu-satunya pilihan ketika bisnis atau usaha atau situs Anda berkembang dengan baik. VPN server. VPN server merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi privat melalui jaringan publik, dalam hal ini internet. Pada zaman dulu VPN atau Virtual Private Network dibuat dengan tujuan mengkoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan kantor dari rumah atau tempat lain. Sedangkan pada saat ini VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Tentu tujuannya untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, pribadi atau private, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote. Sistem kontrol dan monitoring. Berikut skema monitoring dan kontrol sistem jarak jauh. Sistem kontrol adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran atau variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam satu ruangan atau satu rangkuman harga atau range tertentu. Tentu alasan sistem monitoring ini adalah untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam jaringan yang memiliki sejumlah besar klien dan host. Sistem monitoring juga berguna untuk menjaga dan mendeteksi jaringan apabila terjadi suatu kesalahan ataupun error. Sistem keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan
kepada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Elemen pembentukan keamanan jaringan. Yang pertama tentunya tembok pengaman, baik secara fisik maupun secara maya. Kemudian yang kedua ada rencana pengamanan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat, luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.